Halo, selamat datang kembali di channel Cara Membuat, dan di video ini kita akan membahas 3 poin penting yang perlu kalian ketahui sebagai bahan pertimbangan kalian sebelum kejar dolar menggunakan perangkat sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di channel ini karena kita akan banyak membahas trik-trik YouTube untuk perkembangan channel kalian. Oke, lanjut aja di video saya sebelumnya yang dimana yang berjudul ya cara meningkatkan penghasilan YouTube dengan membuat grup, itu tidak saya eksekusi lagi karena memang saya merasa takut juga jika nanti channel teman-teman itu terbanet karena grup yang saya buat, sehingga grupnya memang tidak saya kembangkan. Dan hal ini disebabkan karena saya memiliki pandangan bahwa perangkat itu merupakan salah satu faktor penting dalam kejar dolar YouTube. Karena seperti ini ya, setiap perangkat itu pasti memiliki GPS-nya. Jadi walaupun GPS yang kita matikan, sebenarnya lokasi perangkat itu sudah pernah terdeteksi di wilayah Indonesia. Untuk itulah kenapa saya selalu menekankan pada teman-teman bahwa penggunaan RDP itu bisa sangat membantu teman-teman dalam mengejar dolar YouTube. Jadi poin pertama itu adalah device kita. Nah, device ini erat kaitannya dengan lokasi ya. Jadi kalau kalian cek di mystriplocation.org itu sebenarnya memang lokasi kita akan terdeteksi langsung. Jadi misalkan kalian menggunakan VPN ya, menggunakan VPN yang dimana device kalian itu pernah terhubung dengan akun Gmail ataupun akun Google, itu sudah terekam oleh pihak YouTube bahwa device kalian itu memang berada di Indonesia. Jadi poin pertamanya itu ya, device itu erat kaitannya dengan lokasi. Nah, gimana nih kalau misalnya dengan RDP? Nah, RDP itu sebenarnya virtual mesin. YouTube itu sebenarnya juga tahu bahwa ketika kita menggunakan RDP, perangkat yang terdeteksi itu adalah virtual mesin, bukan PC yang sebenarnya. Tetapi permasalahannya adalah RDP yang kita buat itu berada di lokasi yang jauh, sangat berbeda dengan yang lokasi kita pakai. Karena sistem RDP itu kan kita menggunakan server yang dimana servernya itu berasal dari Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jaringan ya. Nah, poin yang kedua ini tidak kalah pentingnya dengan device tadi, dengan lokasi tadi. Jadi, jikalau kalian menggunakan VPN, jika kalian menggunakan VPN di device kalian, memang jaringan yang digunakan adalah jaringan VPN tersebut. Tetapi kita tidak boleh sampai salah bahwa YouTube itu adalah perusahaan besar ya. YouTube itu adalah perusahaan yang dimana merupakan bagian dari perusahaan Google. Mereka itu pasti memiliki sistem untuk mengetrack ya. Karena sistem VPN itu adalah mengalihkan server atau mengalihkan jaringan pertama ke negara lain terlebih dahulu. Jadi contohnya itu hampir sama dengan RDP. Jadi perbedaannya adalah jaringan kita itu dialihkan dulu ke Amerika. Ya. Jadi ada dua tempat, ada pengalihan jaringan tempat yang dilakukan oleh VPN tersebut. Nah, kalau kita pernah dengar di Bareskrim Polri ya, walaupun kita menggunakan VPN itu IP kita pribadi itu pasti terlacak karena VPN itu harganya cuma 160.000 bro. Kalau harga 160.000 bisa menutupi anonimus kita, itu kan mustahil ya. Jadi sekelas hacker pun pasti tidak akan menggunakan VPN untuk menutupi IP-nya karena itu akan terdeteksi, pasti akan terdeteksi karena jaringan yang kita gunakan adalah jaringan yang berada di Indonesia. Nah, berbeda dengan RDP, jaringan yang digunakan itu adalah jaringan USA atau jaringan di luar negeri itu sendiri. Jadi sistemnya adalah ketika kita menggunakan RDP, kita memang menggunakan perangkat yang berada di luar negeri dan juga menggunakan jaringan yang berada di luar negeri. Jadi resiko untuk terlacak device kita itu akan sangat kecil ya. Jadi makanya saya bilang bahwa jaringan internet itu sangat mempengaruhi ya, lokasi jaringan internet itu sangat mempengaruhi kevalitan dari traffic ataupun dari dolar yang kita hasilkan dari kejar dolar YouTube-nya. Dan yang ketiga adalah cara play. Nah, cara play ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan pemutaran video.
Nah, YouTube itu kan memiliki algoritma, memiliki mesin AI ya, artificial intelligence, yang dimana ketika kita memutar sebuah video tanpa pola yang dianggap uh, lumrah ataupun normal sebagai manusia untuk memutar video, YouTube itu akan meng-take down traffic-traffic yang dianggap tidak normal tersebut ya. Jadi rata-rata kita itu selalu datang ke menggunakan kata kunci untuk memutar salah satu video kita ya. Jadi ketika kita hapus history YouTube kita ya, kita hapus history YouTube kita, itu akan sangat berbahaya. Jadi trik yang ketiga ini ataupun poin yang ketiga ini saya lebih menekankan kepada history browser. Nah, ini saya bongkar sedikit pada teman-teman bahwa history browser itu sangat perlu ya. Karena kita selalu membersihkan browser kita sebelum view. Padahal sebenarnya semakin kalian banyak history dari browser yang kalian pakai, itu semakin bagus. Nah, kalau sekarang itu teman-teman banyak yang langsung nge-view menggunakan kata kunci ya. Nah, kalau kalian perhatikan atau boleh kalian coba saat ini juga menggunakan browser cloningan yang tidak ada sign in-nya, kalian boleh konekkan ke VPN dan kalian coba lihat apakah real time-nya masuk. Itu hampir rata tidak masuk. Dia akan masuk dalam durasi yang tidak cukup lama. Misalnya durasi video kalian itu ada 13 menit. Itu akan hanya masuk 1 menit saja. Dari 1 menit itu dia akan hilang. Padahal videonya masih kita putar. Nah, cara play yang seperti itulah yang harus kalian jaga. Salah satu kuncinya seperti yang saya sebutkan tadi adalah history dari browser. Nah, cara play yang seperti itulah ataupun kombinasi dari cara play pemutaran video kita itu akan sangat mempengaruhi valid atau tidaknya view yang kita kerjakan. Dan 3 poin ini perlu kalian jadikan bahan pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk kejar dolar menggunakan handphone ataupun perangkat kalian seperti laptop ataupun komputer PC. Nah, saat ini banyak sekali teman-teman saya yang mengeluhkan yang mengeluhkan kenapa CPM saya itu 0, Bang. Nah, itu disebabkan juga karena kalian menggunakan, yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kalian menggunakan perangkat sendiri. Kalian menggunakan jaringan yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga, cara play kalian itu salah. Jadi CPM kalian 0. Sehingga itu akan berakibat fatal juga bagi perkembangan channel kalian. Nah, makanya untuk itu, bagi teman-teman yang memutuskan untuk tetap bermain, silakan saja. Tetapi saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk kejar dolar menggunakan VPN, menggunakan handphone ataupun laptop ya. Lebih bagus teman-teman mengembangkan channel teman-teman sesuai dengan kaidah-kaidah yang diminta oleh YouTube, seperti bagaimana cara membuat konten berkualitas, bagaimana setting SEO dan lain sebagainya. Nah, jika kalian tidak mengerti untuk menggunakan device kejar dolar, sebaiknya kalian berhenti saja untuk push dolar menggunakan handphone ataupun laptop. Dan yang terakhir, ini adalah poin tambahan juga, yang dimana teman-teman banyak sekali yang mengeluhkan bahwa penggunaan RDP ini juga menyebabkan CPM 0 ya. Itu pasti akan terjadi karena ini adalah salah satu celah yang menurut saya bisa dimanfaatkan, tetapi tidak sepenuhnya efektif. Ya, saya tidak bisa menjamin juga bahwa penggunaan RDP ini lebih baik daripada penggunaan alat-alat yang lainnya. Tetapi kalau pribadi, ini sudah memenuhi syarat yang dimana lokasi perangkat itu tidak berada di Indonesia, jaringan yang digunakan itu bukan jaringan di Indonesia, dan juga cara pemutaran yang saya gunakan itu benar. Tetapi bagi teman-teman yang belum mengerti sepenuhnya penggunaan RDP untuk kejar dolar, saya sarankan untuk tidak menggunakan RDP dalam mengejar dolar YouTube kalian. Karena itu sifatnya akan temporary ataupun sementara ya. Dolar kalian itu akan hilang dan juga dianggap invalid traffic ketika masuk ke dashboard AdSense. Jadi bagi teman-teman yang mau kejar dolar menggunakan RDP tetapi tidak mengetahui full triknya, saya sarankan jangan dilanjutkan. Mungkin itu saja video singkat kita kali ini. Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, dan bagi kalian yang ingin langsung chat saya, silakan hubungi melalui situs yang ada di kolom deskripsi. Silakan kalian kunjungi situs pribadi saya di @rojayasinaga.com.
Di situ kalian bisa mendapatkan nomor handphone yang dimana nomor handphonenya terhubung langsung ke WhatsApp bisnis saya. Mungkin itu saja dari saya. Salam cara membuat dan jangan lupa subscribe.